di lorong kos. Cerita film ini tentang apa mungkin? Siapa dari siapa? Mak aja deh, Mak. Tolong ya diceritakan. Sebuah rumah kos yang tadinya kita berharap banyak penghuninya, tapi karena di dalamnya banyak setan. Jadi kita seperti menjebak mereka padahal nggak bermaksud ini. Padahal maksudnya cari cuan aja ya. Cari cuan doang. Ya udah, jadilah di lorong kos. Setannya di mana-mana kayak di dalam uji nyali ini. Libur-libur sama pocong ya. Iya. Saya tiba-tiba bangun. Segala jenis hantu ada. Ya. Kalau Gibran gimana perannya di lorong kos? Coba dong dijelaskan Mas Gibran. Ya, kita sama nih yang muda-muda sebenarnya adalah penghuni kos terakhir karena apa? Karena lagi libur lebaran. Jadi memang ceritanya di kos itu agak sepi karena memang pada banyak yang belum balik dari lebaran. Setelah lebaran ternyata ada kasus di kos tersebut yang membuat para penghuni kos ini udah gak nyaman dan pada pingin pergi. Nah, kalau mau tahu gimana nya, nonton aja. Tanggal 26 Juni. Gila, Mel. Karakter kalian gimana ya? Kalau saya sebagai anak gym di lorong kos itu sebagai Ayu, Amel sebagai Ayu itu anak gym yang kayak aduh capek banget deh gue sama hidup ini gitu. Gue mau tenang, kenapa gue jadi nggak tenang gitu? Kenapa mati? Aku nggak jadi tenang. Dia kan ganggu setan. Jangan dong, jawabannya di lorong kos. Sila gimana Sila? Pocong. Aku Zili berperan sebagai Tika. Sebenarnya Tika ini lumayan karakter yang amat sangat terjebak di situasi yang tidak diinginkan. Niatnya mau menghemat tapi malah jadi stres ya. Jadi stres. Dan Nadine. Om Rako Gara. Di sini jadi Ira, mahasiswi, penghuni kos yang paling muda, paling lugu, paling polos, paling baik, paling sayang sama semuanya. Sayang banget. Sayang banget. Terutama sama dia. Iya. Sama siapa? Oh ya, sama. Nah ini Pak Jordan nih Pak Polisi dia. Pak Polisi. Dia bukan Ini penghuni. intel. Jadi peran saya adalah berusaha ya untuk bisa menyidik kasus ini kira-kira bagaimana. Itu sulit banget ya, tapi akhirnya terpecahkan juga. Di akhir. Nonton aja pokoknya, seru banget pokoknya. Oh iya. Oh, saya Lucky Moniaga berperan sebagai Om Bram di samping ada Gibran dan Mayati dan teman-teman. Untuk lanjutannya nonton deh lorong kos. Kelihatan lah siapa yang ngebunuh ya. Oh iya, satu lagi gue lupa. Banyak yang pocong sih. Hai, aku Aina Nisa. Di sini aku berperan sebagai Tania. Tania itu juga salah satu penghuni paling muda dan paling lama. Dan sebenarnya deket banget sama semuanya, terutama juga sama Ira gitu. Karena kita sama semuanya, sama. Dekatnya agak beda sih, Beb. Kita sahabat lama. Iya, tapi karena aku sama dia satu kampus juga, jadi kita deket banget gitu. Dan sebenarnya Tania inilah nggak mau banyak spoiler, tapi karena Tania inilah jadi ada kejadian-kejadian. Awal mulanya gara-gara Tania. Karena Tania, karena kita semua. Kejadiannya harus dipecahkan sama saya pokoknya. Bukan dong, sama lorong kos. Harus wajib nonton lorong kos. Kalau 26 Juni 2025 Rame-rame yuk di ngomongnya. Lorong. tanggal 26 Juni, jangan lupa. Betul. Kosan mana sih? Ada Bu Koko. Langsung buka kak, benar. Kak, boleh kan dispil sedikit Kak? Mungkin ada pengalaman yang nggak enak saat syuting tuh ada kejadian apa? Semua ada kayaknya. Semua ada. Karena emang lokasinya serem ya. Pertama lokasi serem, hotel kita juga serem. Emang director kita meminta kita untuk merasakan ambience-nya selama kita proses syuting. Kita nggak dikasih enak istilahnya supaya kita merasakan horornya itu tiap hari. Horor setiap hari. Gimana Mas? Setiap jam. Pengalaman mistisnya, oke, salah satunya itu karena memang kayak kata Kak Gibran tadi, hotel tempat kita stay itu kan udah hotel lama dan serem banget ya, creepy banget. Itu kalau di aku pribadi pernah ada momen aku tahu di kamar samping aku tuh gak ada orang, tapi selalu ada yang ngetok-ngetok dan geret-geret barang sampai 2 jaman lebih, tapi kita tahu tuh gak ada orang. Itu di aku kejadiannya. Yang lain? Kak,
Ada Ya, satu-satu mungkin Nadira juga pernah diketokin ya? Iya, aku diketok jam 2 dan itu posisinya aku nanya sama asistenku, dia juga dengar katanya walaupun samar-samar, terus dia buka dan gak ada siapapun, dan besoknya aku tanya ke orang make up dan mereka pun katanya di jam yang tipis-tipis bedanya sama aku diketok juga. Kalau aku lebih ke kayak apa ya, ada sebenarnya aku udah mandi ya, soalnya kenapa harus mandi ya selesai syuting ya. Terus habis itu Kamel nggak pernah mandi. Enggak lah, aku mandi selalu. Habis itu kayak aku, ini kenapa ya? Aku udah selesai mandi, terus tiba-tiba kayak aku udah mau tidur, kenapa ada suara air? Oh mungkin biar tidurnya lelap kali ya. Tapi bukannya kamarnya Amel udah kayak princess ya? Iya, tapi tetap aja. Ada orang di belakang lagi nge-live ya? Apalagi Oh iya betul, ya waktu di kamar kita, kamar saya dan Gibran tuh, jadi di kamar itu saya lagi live bareng ya sama Gibran dan kayak ada banyak orang yang lewat. Memang kamarnya serem banget ya, apalagi kamar mandinya ya. ya, itu kayak ada perempuan masuk ke kamar mandi kan? Betul, betul. Perempuan mana? Padahal kita nggak ngajak perempuannya, tapi ada aja perempuan datang. Aku kenanya. Lokasi berbeda. Jadi semua lagi pada tek, aku sendirian di ruangan itu. Terus aku ketiduran karena lagi pikiran itu. Aku merasa ada yang lewat depan aku, terus suara air di kamar mandi bunyi gitu. Dan ada satu asisten, aku asisten siapa ya? Kayak asisten kamu deh. Datang kayak Razil, ada orang, ada. Aku bilang, kayaknya tadi ada sama bangun. Aku stop aja. Itu ramanya di, udah belum ya gitu. Nggak kebuka. Akhirnya aku siapa sih? Coba kita buka dan gak ada siapa-siapa dan airnya di apa sih namanya? Di baknya itu kayak goyang-goyang itu benar. Bak yang kita tunggu itu. Dan aku cuma kayak lihat-lihatan aja gitu. Oh, oke fine, kita tidur lagi aja. Gitu. Udah. Oh, jadi ini Saya nakutin hantunya malah. untuk teman-teman Indigo khususnya dan teman-teman yang intuisinya tebal pasti bisa melihat itu salah satu adegan Om Bram sedang mengobati untuk mengusir makhluk halus di kos-kosan. Di situ salah satunya makhluk halus itu Ya pokoknya di adegan itulah ya. Ya. Terus ada apa tuh? Selanjutnya nonton deh Lorong Kos. Sayang kebanyakan ya. Iya. Jamin ini anak muda banget ya. Enggak anak muda sih, semua kalangan bisa nonton sebetulnya. Kita beda-beda. Betul. Karena namanya juga cerita diangkat dari berbagai Nah ini kan film horor ya. Terus tadi ikut masuk, ikut uji nyali lah kayak gitu. Di antara kalian yang paling takut siapa? Aku. Waduh. Aku benar. Tapi Rumah enggak. Saya paling berani. aku dan Jordan sih, aku takut tapi Jordan lebih takut lagi. Karena aku sebenarnya udah pernah nih kayak ke rumah hantu ya. Itu aku dari pakai sendal. Iya, sorry kita bertiga. Itu aku udah pakai sendal nih biar nyaman gitu kan. Sendalnya putus tuh belum aku nggak pakai sendal sama sekali. Ini nih tangannya Zili nih. Gara-gara dipakai SMA. Nggak tahu deh. Aku nggak tahu dia tadi Gibran ternyata bener sampai merah. Karena tadi tuh awal posisinya Gibran, Aina, aku Om Luki di belakang. Terus tiba-tiba ada adegan yang menyeramkan itu paling takut itu. Kita udah pada lari, aku pegang baju Aina lepas, pegang baju Gibran masih kepegang. Jadi ya udah, aku ikutin Gibran dan Om Bram ketinggalan sama Aina. Tapi memang ini rumah Serem banget. Rumah hantu bukan rumah, ini rumah hantu. Rumah hantu. Lorong kos. Bukan rumah hantu. Tapi kalau kejadian seperti ini bisa ke bawah nggak? Mau tidur, siapa nanti ketiduran? Aman aja. Aman kalau sampai ketiduran dan sampai bawa tidur sih enggak lah ya. Bawahnya pegel kali karena jatuh tadi ya, sakit. Karena ditinggal. Iya, jatuh banget. Aduh, enggak sih, enggak terlalu takut ya. Shalom nggak ya? Tapi mungkin sebenarnya ada yang ngikutin kita juga, nah, nggak tahu. Oke, satu-satu dong Nika. Pesan apa yang disampaikan untuk penonton di film ini? Dari sini aja. Pesannya adalah jangan lupa nonton tanggal 26. Kenapa? Karena relate banget sama kalian. Apalagi kita tahu 60% anak muda di Indonesia, di Jakarta tentunya pasti ngekos. Jadi relate banget, pasti akan ngerasain ketakutan yang sama. Itu dia.
Kalau kalian datang ke sesuatu tempat, baiknya mengucapkan permisi ataupun apapun itu untuk kebaikan, dan juga nonton Lorong Kos. Kalau aku, ketakutan itu dari diri sendiri. Makanya kita tidak berbuat sesuatu yang jahat, tidak perlu takut karena ciptaan Tuhan juga setan, tapi kalau dia tidak membunuh kita juga dia. Kalau dari aku banyak berdoa dan cek dulu background kosan yang mau kalian sewa karena itu menentukan masa depan kalian untuk para pengkos. Kalau kosan murah bagaimana? Ya kalau kepepet ya udah om lah ya. Aduh ya. Oke, kalau dari aku sebenarnya teman-teman, menurut aku ini pas banget sih, hiburannya pas banget untuk ditonton sama semua kalangan. Kenapa? Satu, memang saya katakan hiburan ini relatable, banyak banget anak kosan yang ada di Jabodetabek, tentunya itu satu. Yang kedua, sebenarnya dari masing-masing karakter kita tuh punya pesan yang relate banget juga ke banyak orang, itu banyak pelajaran yang bisa diambil dari film ini gitu sih. Kalau dari saya, pokoknya dimanapun kalian berada terus mau dalam. Dari aku, jangan pernah nilai orang cuma dari luarnya doang. Karena yang baik belum tentu baik, yang kelihatan buruk juga belum tentu buruk. Udah habis nih kayaknya. Oke, kalau menurut Amel itu apa namanya, kalau misalnya kayak kita ngekos atau segala macam, mau itu kosan, itu apartemen, pasti ada pelindungnya, kita harus permisi. Dan pasti kita nggak tahu ya kenapa kamar itu kosong, pasti ada something wrong gitu di situnya gitu, sesuatu yang ya gitu deh. Pokoknya ini tuh filmnya seru banget soalnya kayak ibu kosnya nggak boleh ya gini. Oke. Tapi banyak yang gini. Iya, gini-gininya nonton di Lorong Kos tanggal 26 Juni. Jadi saya kalian. Promo. Yang apa nih Lorong Kos?